pagi Ibu. Saya Dokter Sheryl, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita tanya jawab, saya mau mengumpulkan data dulu ya Bu ya. Apakah Ibu setuju? Setuju dong. Oke. Nah, Ibu atas nama siapa? Alia. Bu Alia ya. Ibu umur berapa? 27 tahun. Oke. Iya. Ibu sekarang pekerjaannya apa Ibu? Ibu rumah tangga. Oke. Sudah menikah ya Bu? Sudah. Oke. Baik. Nah, jadi Ibu Ibu ini anaknya ya Bu ya? Iya dong. Iya. Oke. Ibu anaknya umur berapa Ibu? Baru 8 jam Bu. Oh, berarti baru ya Bu ya? Iya. Oke. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini dok, saya pengen tahu cara menyusui yang benar seperti apa. Cara menyusui yang baik dan benar ya Bu ya. Jadi saya minta izin dulu Ibu, apakah boleh saya jelaskan tentang ASI dan fungsinya kepada Ibu? Boleh dok. Jadi sekarang saya jelaskan ya Bu ya. Jadi Ibu menyusui itu menyusui itu dengan ASI itu saya sangat sarankan kepada Ibu karena hal ini tuh sangat bermanfaat baik untuk Ibu maupun bayi. Nah, bahkan untuk negara. Untuk bayinya sendiri, di mana ASI ini terdapat kolostrum, di mana kolostrum itu mengandung nutrisi yang sangat tinggi dan juga mengandung imunitas tubuh agar bayi ini terhindar dari penyakit. Nah, terus dia juga mengandung enzim yang dapat melindungi dinding saluran pencernaan ibu ya. Nah, jadi selain gizinya baik, ibu juga dapat terhindar dari terjadinya ibu dapat menurunkan angka kanker ovarium maupun kanker payudara. Nah, dan juga menurunkan angka kejadian osteoporosis pada masa menopause ya Bu ya. Nah, terus dengan menyusui ini ibu juga dapat menurunkan berat badan, serta ibu juga dapat menurunkan terjadinya pasca pendarahan setelah melahirkan ya Bu ya. Nah, jadi dengan menyusui ini sangat banyak fungsinya ya Bu ya. Nah, selain untuk ibu dan selain untuk anak, ibu juga berkontribusi dengan negara karena dengan menyusui ibu ini secara tidak langsung menyumbang generasi emas yang akan datang, karena dipercaya bahwa ASI ini dapat meningkatkan IQ seorang anak. Jadi dia berkualitas dan juga dengan ASI ini negara ini tidak harus mengimpor banyak susu formula dari negara lain. Nah, untuk sosial sendiri, ibu ini tidak perlu lagi membeli susu formula yang mahal karena ASI sudah alami dan tersedia, dan ibu juga tidak perlu banyak-banyak mengeluarkan biaya dokter karena dipercaya bahwa ASI ini membuat bayi sehat untuk ibu dan anak. Nah, jadi ibu itu adalah manfaat-manfaatnya. Nah, makanya itu saya sarankan untuk ibu memberikan ASI eksklusif pada anak ya. Nah, sekarang saya mengajarkan ibu bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Apakah ibu setuju? Setuju. Nah, sekarang ibu jadi yang pertama itu kita cuci tangan terlebih dahulu ya ibu, seperti biasa. Jadi ibu ikuti ya Bu, gini seperti ini, lalu sela-sela jari. Nah, terus
setelah itu dikepal seperti ini. Lalu kedua jempol lalu dikuncupkan terus seperti ini agar ujung-ujung jarinya itu bersih kukunya ya Bu ya. Lalu pergelangan tangan. Nah ini ibu jangan lupa dilakukan setiap ibu mau menyusui ya Bu ya, supaya nggak ada kuman atau bakteri yang menyerang atau masuk ke mulut bayi. Nah setelah itu kita akan melakukan setelah cuci tangan, saya akan mengajarkan beberapa posisi pada ibu agar bisa dilakukan dengan seenak mungkin. Jadi bisa sambil berdiri atau sambil duduk, bisa juga sambil tidur posisi miring. Nah, ibu kalau misalnya dalam posisi duduk, ibu bisa melakukannya dengan cara ibu ini mengganjal dengan bantal di bawah gendongannya agar ibu tuh supaya nggak pegal ya Bu ya. Nah jadi ini yang penting ibu dan bayinya ibu ini aman dan nyaman. Nah setelah itu ibu sebelum mulai menyusui, kita keluarkan dulu ASI sedikit dari payudara ibu. Nah cara keluarkannya itu jadi ini mandakin payudaranya, kita bisa keluarkan ASI dengan cara ibu jadi telunjuk dan ibu jari ibu keluarkan sedikit di sekitar puting seperti ini. Kemudian ibu tekan ke arah dadanya ibu ke belakang sedikit. Nah nanti ASI-nya bakalan keluar. Nah nanti ASI yang keluar sedikit itu ibu seleskan ke sekitar payudara. Nah ini gunanya itu untuk disinfektan dan pelembab. Nah setelah itu ibu itu tadi posisinya ibu. Nah kalau sekarang posisi bayinya, untuk posisinya bayinya sendiri ibu lakukan dengan cara jadi bayinya ibu letakkan seperti ini ya Bu ya. Nah kepalanya itu kita letakkan di lengkungan siku. Nah sudah benar ya Bu ya. Nah lalu setelah itu kita pegang dengan satu tangan, telapak tangannya itu terletak di bokongnya bayi seperti ini. Nah setelah dipegang satu tangan dan tangannya ada di bokong bayi, nah setelah itu kita hadapkan bayi ke arah kita seperti ini ya Bu ya. Nah kita arahkan bayi seperti ini menghadap. Nah jangan lupa tangannya itu kita selipkan di bawah ketiaknya ibu ya Bu ya. Nah terus yang satunya kita biarkan di depan. Nah kita hadapkan seperti ini, lalu nanti terbentuk sebuah garis antara sikunya dengan telinganya bayi. Nah ini sudah menghadap ke payudaranya ibu. Nah setelah itu kita akan mengangkat bayi ini dengan penuh kasih sayang ibu ya. Jadi setelah itu kita akan melakukan perekatan bayi. Nah perekatan bayi ini yang pertama itu ibu topang payudara ibu dengan satu tangan, dimana misal kita ambil kembali manekinnya. Jadi kita topang menggunakan jari seperti ini ya Bu ya. Nanti begini. Nah ini kita topang, terus nanti kita simulasi agar bayinya ini membuka mulutnya. Nah kita simulasikan pembukaan mulutnya, yaitu bisa dengan mengarahkan putingnya ke arah
pipinya, kita sentuh di pipinya atau ke arah dekat mulutnya. Nah, setelah bayinya membuka mulutnya, kita dapat mendorong bayi mendekati ke arah puting dan usahakan itu jika sudah mendekat, bayi itu mengisap sebagian besar dari areola. Nah, usahakan dia itu isap semua ya Bu ya. Nah, setelah itu setelah dia menginap sekitar puting itu, ibu bisa lepas ibu bisa lepas topangannya tadi. Nah, pastikan payudaranya ibu ini tidak menutupi bagian dari hidungnya bayi. Nah, jangan sampai dia nggak bisa nafas ya Bu ya. Nah, setelah itu ada cara-cara untuk memastikan bahwa perlekatan bayi ini sudah tepat dengan singkatan K. Nah, K ini yang pertama itu ada C, yaitu dengan chin atau dagu. Nah, dagu itu artinya pastikan dagunya bayi ini melengket pada payudara ibu. Nah, yang kedua A atau areola. Ya, areola itu adalah daerah sekitar payudara. Nah, di mana areola itu daerahnya itu di sekitar puting. Nah, diusahakan dia itu sebagian besar disedot oleh bayi, terutama yang di bagian bawahnya ya Bu ya. Jadi misalnya ini payudara, nah areolanya itu pastikan sebagian besar itu dihisap oleh bayi. Nah, setelah itu ada L, artinya lips. Nah, lips itu usahakan agar bibir bayi itu terlipat. Maksudnya terlipat ini misalnya ini bibir bayi ya Bu ya. Jadi dia bibir bagian atas itu dia terlipat ke atas dan yang bawah itu terlipat ke bawah. Nah, yang tadi itu ada M, mulut bayi itu baiknya terbuka dengan lebar. Nah, kenapa kita harus lakukan ini? Karena jika kalau misalkan salah atau mungkin merasa nggak nyaman atau salah perkataan, itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Jadi ibu bisa saja ASI-nya nggak keluar secara sepenuhnya, atau bisa saja ibu merasa tidak nyaman atau gitu. Nah, setelah itu untuk selanjutnya, setelah itu misalnya seluruh ASI-nya ibu ini sudah kosong di payudara yang satunya, ibu bisa pindahkan ke payudara yang satunya lagi. Nah, jika memang bayinya sudah selesai menyusui, ibu dapat melakukan dengan cara seperti ini. Ada 2 cara ya ibu ya, jadi mungkin bisa ibu ikuti. Jadi kalau misalkan bayinya udah selesai menyusui, ibu menggunakan jari kelingking, ibu dapat memasukkan lewat sudut mulut seperti ini. Nah, dikasih seperti ini. Nah, ya, supaya bayinya itu berhenti mengisap. Nah, cara kedua itu dengan cara menarik dagunya bayi agar dia berhenti mengisap. Nah, ibu setelah berhenti mengisap, nah ibu dapat mengeluarkan ASI lagi sedikit, misalnya di sekitar putingnya. Nah, jadi seperti cara yang pertama tadi kayak begini. Nah, terus jangan lupa untuk jika ibu ingin menyusui selanjutnya lagi, dimulai di payudara yang isinya tadi tuh belum kosong. Nah, jadi ibu kalau misalnya payudaranya yang ini di sebelah kiri terus belum kosong, jadi selanjutnya itu ibu mulai dari kiri lagi. Nah,
selanjutnya itu ibu prinsipnya itu ibu mulai dengan menyusui pada payudara yang sebelumnya ibu tapi belum kosong. Nah setelah itu ibu oleskan, tadi kan saya sarankan untuk mengeluarkan asinya sedikit terus dioleskan di sekitar payudaranya. Nah biar nanti diamkan di kering sendiri. Nah terus ada juga cara sendawa untuk menyendawakan bayi. Nah caranya itu yang pertama itu ibu dapat menggendong seperti ini, terus ibu taruh di daerah bahu seperti ini, terus nanti ibu tepuk-tepuk secara perlahan-lahan. Nah terus cara kedua itu dikasih seperti ini di daerah tengkurap. Nah lalu ditepuk-tepuk perlahan-lahan ya bu. Nah ini tuh gunanya ibu kenapa kita kasih sendawa, supaya ini gas yang berkumpul nanti itu tidak bikin kembung bayi, karena dia itu bisa bikin kembung lalu bisa juga bikin kenyang. Terus kalau misalkan dia kenyang dan kembung nanti dia rewel dan tidurnya nggak nyaman. Makanya kita lakukan sendawa itu biar dia keluar gas-gasnya. Nah setelah itu, jadi mungkin edukasi yang bisa saya sampaikan itu, sekali lagi saya sangat menyarankan pemberian ASI eksklusif kepada anaknya ibu. Nah mungkin ada yang masih ingin ibu tanyakan? Nggak ada ya? Oke, udah jelas ya bu ya? Sudah. Jadi itu tadi ya yang cara-caranya ya bu ya. Jadi jangan lupa sebelum dan sesudah itu ASI dikeluarkan sedikit dan lalu dioleskan di daerah betiknya ibu ya. Itu gunanya untuk disinfektan dan pelembab, dan juga jangan lupa cuci tangan. Terus posisinya juga jangan lupa ya bu ya. Dan jangan sampai juga nanti kepalanya bayi nanti kalau digendong itu menengadah gitu ya bu ya. Ya, nah udah jelas ya bu ya? Sudah dok. Ya udah ya, baik. Kalau ingin ada yang ibu tanyakan langsung saja ya bu ya. Udah nggak ada dok. Oke, terima kasih ya bu. Selamat pagi. Terima kasih dokter.